Guys, tahu gak sih? Aku tuh udah bosan banget belajar dari rumah. Full 24 jam di rumah. Bete, tahu gak sih? Iya ya, sama. Aku juga jenuh. Tiap hari begitu terus. Belum lagi kalau sinyalnya nge-lag. Ampun deh, makin membosankan. Tahu gak sih? Iya nih, kapan ya pandemi ini berlalu? Terus biar kita bisa sekolah lagi. Iya, bosan. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam kelas bimbingan dan konseling. Kali ini bersama Ibu Maria, kita akan membahas materi yang berbeda lagi. Anak-anak, tadi di awal kita sudah menyaksikan percakapan antara dua orang siswa yang menyatakan bahwa mereka sudah bosan belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, memang sudah 1 tahun lebih kita menjalani PJJ atau pembelajaran dari rumah. Mungkin ada pertanyaan dalam benak anak-anak, Guru, wajar gak sih kalau rasa bosan itu muncul? Wajar anak-anak, wajar sekali. Tapi yang harus anak-anak ingat, rasa bosan ini tidak boleh menjadi alasan untuk anak-anak malas belajar di rumah. Oke? Nah, untuk itu anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu Maria ingin membagikan 5 tips cara mengatasi rasa bosan ketika belajar di rumah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tetapkan tujuan belajar. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa belajar adalah suatu proses yang akan terus anak-anak jalani atau kita jalani dan kita lalui dari kita lahir sampai akhir hayat hidup kita, dengan tujuan yang kita miliki masing-masing. Lalu selanjutnya adalah, apa tujuan belajarmu? Tentukan tujuan belajarmu. Apakah kamu belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus? Atau untuk menambah wawasanmu? Atau untuk menunjangmu mencapai cita-cita yang kamu inginkan? Nah, anak-anak, apapun tujuanmu tersebut, kamu harus fokus pada tujuanmu agar kamu tetap mempunyai motivasi yang kuat ketika belajar. Oke? Jadi, yang pertama, tetapkan tujuan belajar. Selanjutnya, yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman saat belajar. Ini menjadi penting sekali anak-anak. Anak-anak harus membuat suasana ketika anak-anak belajar itu menyenangkan dan nyaman untuk anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang senang atau fokus belajar saat mendengarkan musik atau sambil mendengarkan musik. Ada juga yang mungkin lebih senang dan nyaman belajar ketika sendirian dalam ruangan tersebut. Atau ada juga yang mesti didampingi, sehingga lebih semangat dan nyaman ketika belajar. Ada juga yang senang ketika belajar dilakukan di kamar atau di taman depan ketika punya taman depan, sehingga mengalami suasana yang berbeda. Atau mungkin di ruang tamu dan di mana saja. Anak-anak, dimanapun dan apapun suasana belajar yang anak-anak senangi, maka penting bagi anak-anak untuk menciptakan suasana belajar senyaman mungkin. Yang ketiga, bertanya jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Anak-anak, kamu bisa bertanya pada orang tua atau pada kakak, pada guru bahkan, dan juga pada teman-teman yang bisa kalian lakukan mungkin melalui via telepon, via WA, video call, dan lain-lain. Kemajuan teknologi ini tentu akan menjadi sangat membantu untuk terus terhubung dengan mereka, baik itu dengan teman-teman, guru, atau mereka yang jauh dari kamu.
Nah, dengan menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temanmu misalnya, ini juga akan membantumu untuk mengatasi rasa bosan ketika kamu belajar di rumah atau dari rumah. Yang keempat, kenali gaya belajarmu. Nah, anak-anak, ini sudah pernah kita bahas ya, dan sudah pernah anak-anak melakukan tes untuk mengetahui gaya belajar anak-anak. Sedikit Bu Maria akan mengulas kembali bahwa ada 3 gaya belajar. Yang pertama visual, yaitu gaya belajar yang memahami pelajaran melalui apa yang dilihatnya. Yang kedua auditori, yaitu memahami pelajaran atau memahami sesuatu melalui apa yang didengarkan. Yang ketiga kinestetik, yaitu seketika seseorang anak memahami sesuatu hal melalui contoh, gerakan, atau membayangkan. Misalkan membayangkan orang lain mencontohkan apa yang sedang dipelajarinya. Maka dari itu anak-anak, penting bagi anak-anak untuk mengenali gaya belajar anak-anak sehingga kamu bisa menggunakan gaya belajar tersebut untuk menciptakan suasana yang efektif untuk belajar bagi anak-anak. Oke? Nah, yang kelima, yang terakhir, jadikanlah belajar sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Sama halnya ketika kamu lapar, maka kamu akan butuh makan. Ketika kamu haus, maka kamu akan butuh minum. Dan kebiasaanmu yang tiap hari kamu lakukan adalah mandi, gosok gigi, dan lain sebagainya. Nah, jadikan juga belajar seperti itu anak-anak. Sehingga jika satu hari kamu tidak belajar, maka akan ada perasaan yang kurang dalam hidupmu. Untuk itu anak-anak, jadikan belajar sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Oke anak-anakku, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai 5 tips mengatasi rasa bosan ketika belajar di rumah. Ibu Maria akan memberikan penegasan satu kali lagi. Tips-tipsnya yang pertama adalah tetapkan tujuan belajar. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman saat belajar. Yang ketiga, bertanya jika kurang dipahami atau kurang dimengerti materi yang diajarkan. Yang keempat, kenali gaya belajarmu. Dan yang terakhir, jadikan belajar sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Oke anak-anakku, semoga apa yang Ibu Maria sampaikan ini bisa anak-anak praktekkan dan lakukan di rumah sehingga anak-anak bisa tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.